Assalamualaikum teman-teman. Halo Zusaman, we get Oish. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di bab terakhir B2, bab 12 grammar part 3. Nah hari ini kita akan belajar tentang indirect rede atau kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Nah, apa sih itu indirect rede? Oke, jadi mari kita mulai. Let's get. Dan alhamdulillah ini tuh materi terakhir ya di B2 dari PDF yang ini. Oke, jadi mari kita mulai. Di penjelasan di sini ya ada penjelasannya bahwa in der indirect rede with der conjunctive eins verwendet. Nah, jadi di situ udah dijelasin ya. Terus man drückt so aus, dass man die Aussage anderer wiedergibt und nicht die eigene Meinung. Dalam kalimat tidak langsung itu menggunakan konjungtif 1 ya teman-teman gitu. Jadi di sini kita menggunakan konjungtif 1 di kalimat tidak langsung. Lalu di situ penjelasannya gunanya untuk menunjukkan bahwa kita cuma menyampaikan apa yang orang lain katakan, bukan pendapat. Bukan pendapat kita sendiri, tapi menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada die indirekte Rede wird in der geschriebenen Sprache verwendet. Vor allem in Artikel, Nachrichten und in der Wissenschaftssprache gitu. Jadi bentuk ini tuh dipakai dalam bahasa tulis, terutama di artikel ya teman-teman. Artikel, berita, surat kabar, terus bahasa ilmiah, Wissenschaftssprache itu bahasa ilmiah gitu. Nah, kalau ngobrol sehari-hari gitu ya, kita itu pakainya das Sätze, kalimat das yang biasa gitu. Tapi kalau kalian baca koran itu pasti pakainya itu konjungtif 1 itu gitu. Nah, di sini kita lihat cara pembentukan Bildung. Nah, di situ ada Gegenwart atau masa sekarang. Nah, di situ rumusnya adalah ini ya. Infinitive stem plus akhiran khusus. Infinitive stem plus akhiran khusus. Akar kata kerja rumusnya plus akhiran khusus gitu. Nah, contohnya di situ ada die Autoren einer Studie sagen, das Ruhrgebiet habe das große Potenzial. Penulis mengatakan bahwa wilayah Ruhr memiliki potensi yang besar. Nah, kata habe di sini pakainya habe, bukan hat ya teman-teman. Di sini pakainya habe gitu. Terus di kedua, contoh pembentukannya, rumusnya Vergangenheit atau masa lalu. Rumusnya adalah konjungtif 1 von haben oder sein plus Partizip 2 des Verbs gitu. Nah, di situ contohnya, viele Experten denken, die Hilfen für den Bergbau seien falsch gewesen. Banyak ahli berpikir bahwa bantuan tersebut telah keliru atau salah gitu. Seperti itu. Nah, pakainya di situ seien ya, seien. Gitu, bukan pakai sin tapi seien. Nah, lalu ada penjelasannya tuh teman-teman di bawah. When die konjungtif 1 form dem Indikativ entspricht, verwendet man stattdessen den konjungtif 2 oder die Wortform. Nah, jadi kalau bentuk konjungtif satunya mirip,
kata kerja normal atau indikatif, kita nggak boleh pakai itu, kita pakainya konjungtif 2 atau word form gitu. Makanya nanti di tabel tuh ada dicoret gitu. Kenapa? Karena kalau mirip itu kita pakainya konjungtif 2 gitu. Nah, terus ada di situ contohnya di sini pakai konjungtif 2 atau pakai word form yang ini. Lalu ada penjelasan lagi nih. By der Umformung von direkter Rede in die indirekte Rede werden Pronomen als und Zeit angepasst. Kalau dari kalimat langsung diubah ke tidak langsung. Kalau dari kalimat langsung diubah ke tidak langsung, pronomen, kata gantinya atau tempat di sini ya, dan tempat atau waktu harus disesuaikan. Nah, contoh di PDF. Ini kalimat langsungnya, teman-teman. Ich liebe meine Heimat und bleibe hier. Ini kalimat langsungnya. Lalu berubah jadi kalimat tidak langsung. Di person sagt, di kalimat tidak langsungnya sie liebe ihre Heimat und bleibe dort. Jadi di sini ich-nya jadi si ya. Ich-nya jadi si, terus di sini terus ada here-nya itu jadi dort gitu. Nah, sekarang kita lihat tabel di bawahnya. Di situ ada konjungtif 1. Nah, jadi ini peta buat kalian untuk diingat ya, bahwa kalau di konjungtif 1 untuk yang sign itu berubah jadi saya, sayen gitu ya. Sedangkan untuk haben sendiri, untuk habe ich dan wir itu jadinya hätte atau hätten di sini, sama si itu jadi hätten gitu. Nah, kenapa sih kok berubah gitu ya untuk bagian yang habe ich sama wir haben gitu pakainya hätten gitu. Karena kalau pakainya habe aja gitu nanti orang nggak tahu kalau itu tuh kalimat tidak langsung. Jadi untuk pengecualian untuk ich, wir, sisi karena bentuknya tadinya habe, haben gitu, takutnya orang nggak tahu kan kalau kita lagi pakai kalimat tidak langsung. Nah, verb lainnya tuh ada lagi gelte gitu. Di situ ada gelte ya. Gelte berlaku jika bentuknya mirip aslinya gitu ya, langsung pakai word form di sini. Jadi pakai word gelten gitu ya. Terus word gelten, wordet gelten, worden gelten gitu. Seperti itu. Pokoknya kalau ada yang dicoret berarti gantinya yang di bawahnya gitu. Supaya membedakan itu kalimat tidak langsung. Seperti itu. Nah, sekarang paragraf penerapan untuk indirekte Rede ya, teman-teman. Di sini kita tulis tentang salah satu wawancara dari seorang pelajar bahasa Jerman menceritakan pengalamannya. Kita tulis dulu. Misalkan im Rahmen eines Interview berichtete eine junge Deutsch Lernende über ihre Erfahrungen. Ia mengatakan bahwa ia telah belajar bahasa Jerman misalkan selama beberapa tahun terakhir dan belajar berlatih gitu setiap harinya. Sie sagte, sie lerne Deutsch. Sie lerne seit mehreren
Jahren Deutsch und habe jeden Tag geübt. Terus außerdem, selain itu, dia menjelaskan erklärte sie ihre motivation, menjelaskan motivasinya ya, yang sangat besar gitu. Sehr groß. Karena dia ingin bekerja di Jerman di masa depan. While sie später in Deutschland arbeiten möchte. Lalu misalkan gurunya mengatakan bahwa murid tersebut telah membuat kemajuan. Ihre Lehrerin meinte, die Schülerin habe große Fortschritte gemacht dan mau ikut ujian, kemungkinan akan lulus ujian B2 und werde die B2 Prüfung wahrscheinlich bestehen. Terus banyak teman percaya kalau ia merupakan contoh yang baik bahwa seseorang dapat mencapai tujuannya dengan disiplin. Viele ihre Freunde glaubten, percaya, sie sei ein gutes Beispiel, contoh yang baik gitu ya, dafür, bahwa dengan disiplin dia akan mencapai tujuannya. Erreichen können. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan indirekte Rede. Di sini ada si lernte, si lerne. Itu si lerne ini itu konjungtif satu dari lernen ya. Terus ada habe geübt. Konjungtif satu tapi di bagian Vergangenheit, masa lalu gitu. Terus sei sehr groß, motivasinya sangat besar. Di sini ada sei, konjungtif satu dari sein ya, ada penggunaan sei. Terus ada di sini habe große Fortschritte gemacht, konjungtif satu untuk Vergangenheit gitu. Terus ada werde bestehen, konjungtif satu futur untuk masa depan. Terus ada sie sei lagi nih, sie sei ein gutes Beispiel, bentuk sein ya, yang sangat sering muncul di berita gitu, sie sei atau sei gitu ya. Terus ada erreichen konnte ya, erreichen konnte, konjungtif satu dari können gitu teman-teman. Seperti itu untuk materi indirekte Rede. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar tentang kalimat tidak langsung dalam bahasa Jerman. Ini memang di B2 itu belajar yang namanya indirekte Rede.
Oke, alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita tentang grammar dari level B2 yang B2.1 PDF-nya sampai B2.2 teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nonton playlist Nisha Diary dari A1, A2, B1, B2. Semoga video-video yang aku bikin ini bermanfaat buat teman-teman, dan juga mohon maaf kalau misalkan penjelasannya ada yang salah atau keliru atau spelling aku nggak bagus ya, karena aku memang nggak terbiasa ngomong bahasa Jerman dan ya masih terus belajar sampai saat ini. Tapi semoga video-video ini jadi uh, teman belajar kalian buat nambah referensi. Jadi kalian gak hanya belajar dari guru kalian, dari native speaker, tapi belajar dari aku juga untuk penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah. Semoga video-video ini juga membantu buat kalian lulus ujian Gute dan sukses di Jerman ke depannya. Terus semangat terus buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau video-video aku bermanfaat ya. Terus semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah belajar bareng sama aku sampai hari ini. Wassalamualaikum. Vielen herzlichen Dank für Zuhören. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.